Kuliah zaman sekarang ya, agak iri saya sebenarnya ini. Mhm. Iya, mhm. Iya, betul. Iya, heeh. Iya, boleh. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada, Pak. Belum, Pak.
Ya, insya Allah, bismillah. Ya, minta tolong aja di share screen karena laptop saya error ini. Ini saya pinjam laptop anak saya ini akhirnya. Ya. Sudah bisa, Pak. Sudah. Ya, terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, salam apa ya? Senang ya sebenarnya saya, maksudnya bisa menjadi bagian dari program perkuliahan Nusantara ini. Terima kasih atas undangannya kepada Prodi Diskomvis ya, Desain Komunikasi Visual ya, Universitas Esa Unggul. Kemudian saya juga ingin menyapa para mahasiswa inisiatif Sivitas Akademika yang menjadi bagian dari program perkuliahan modul Nusantara yang saat ini ada di Sulawesi ya, dan kemudian kepada Bapak Ibu para hadirin lainnya, terima kasih, senang sekali kita bisa berjumpa di ruang virtual ini, dan harapannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi, semoga bisa berkunjung langsung ke Museum Nasional pada akhir Desember gitu ya. Saya tunggu kedatangannya nanti ya. Nah, pada siang ini saya ingin memaparkan atau lebih arahnya ke berbagi ini aja ya, pengalaman sehari-hari pekerjaan saya gitu di Museum Nasional. Saya sudah bekerja di Museum Nasional kurang lebih 12 tahun gitu. Jadi dan memang sejak saya masuk di Museum Nasional saya tidak pernah pindah bidang gitu. Jadi memang dari awal di bagian koleksi gitu. Jadi kalau orang-orang nyebutnya orang koleksi gitu. Kalau orang-orang Museum Nasional sendiri menyebutnya orang koleksi gitu. Tapi secara profesi sebenarnya secara resminya ya kurator gitu. Jadi memang profesi kurator ini kalau di Indonesia sendiri belum, kalau di Indonesia sendiri kurang populer sebenarnya dibandingkan profesi-profesi lain, dan bahkan saya sendiri pun ketika kecil itu tidak pernah membayangkan gitu. Kamu cita-citanya apa gitu waktu gede jadi kurator, ya nggak pernah gitu kepikiran seperti itu. Karena memang ini cukup di Indonesia masih cukup
langka, yaitu kurator museum seperti itu. Nah ini sebagai awalan saya ceritakan sedikit ya mengenai Museum Nasional. Jadi pada pertemuan minggu lalu teman-teman ini sudah mendapatkan materi yang mengenai Galeri Nasional. Jadi Museum Nasional ini saudaranya Galeri Nasional sebenarnya. Jadi kalau di Jakarta Pusat kita mengenal Simpang Monas, ya, sebelah utara itu ada Istana Negara, kemudian di sebelah timur ada Galeri Nasional, di sebelah selatan ada Perpustakaan Nasional, dan di sebelah barat ada Museum Nasional gitu. Jadi ini foto ini adalah kondisi Museum Nasional saat ini, karena sebenarnya di belakang sedang dalam proses pembangunan gedung baru gitu. Jadi saat ini Museum Nasional memiliki 2 gedung yang menunjang tata pamer, yakni gedung A dan kemudian gedung B. Yang di sebelah kiri itu ada yang bergaya lama ya, itu gedung A. Jadi memang itu sejak tahun awal 1900-an itu sudah dibangun. Nah kemudian yang gedung sebelah kanan itu terdiri dari 7 lantai, itu baru pada tahun 2000 ya sekitar itu 2007-an gitu digunakan. Nah kemudian next. Macet ya. Boleh saya. Jadi memang secara lokasi Museum Nasional itu sangat strategis gitu. Jadi benar-benar tepat berada di ring 1 ibu kota negara kita. Nah, jadi memang secara budaya gitu, secara kewilayahan Museum Nasional ini mampu merepresentasikan kebudayaan Indonesia gitu, diharapkan seperti itu. Sebelumnya tadi coba visinya Museum Nasional. Nah ini adalah visi Museum Nasional. Gitu. Nah visi Museum Nasional ini saat ini adalah mewujudkan pengelolaan cagar budaya dan museum yang terpadu untuk memperkuat identitas dan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pengaruh budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi kenapa visi ini saya cantumkan? Karena visi ini penting ya sebagai pegangan atau gerak langkah gitu. Seluruh komponen termasuk kurator di Museum Nasional untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan permuseuman dan pengelolaan gitu, pengelolaan permuseuman. Next. Nah, ini tadi kalau di foto sebelumnya kan ada di posisi sebelah kiri ya. Jadi memang ini adalah gedung A gitu, gedung A yang memang merupakan peninggalan era kolonial Belanda. Jadi sebelumnya itu Museum Nasional adalah menjadi bagian dari institusi lembaga pendidikan gitu yang bernama Batavia Genootschap van Wetenschappen gitu. Jadi lembaga ini adalah lembaga ilmiah yang didirikan oleh para pejabat di era Belanda, kemudian para peneliti gitu di era kolonial, yang didirikan pada tanggal 24 April 1778 gitu. Jadi memang Museum Nasional ini menjadi saksi dan memiliki peran yang sangat besar ya di dunia permuseuman internasional. Jadi memang museum-museum etnografi pada masa itu ini salah satu tonggak awalnya ada museum etnografi itu adalah museum ini gitu. Jadi memang walaupun pada masa lalu
museum yang bagian dari Batavia Genootschap ini arahnya memang dalam lingkup kolonialisme. Jadi memang untuk kebutuhan kolonial pada masa itu. Jadi memang sejarahnya cukup panjang dan cukup penting gitu, karena pasti akan dilirik. Bahkan sampai sekarang pun itu kurator-kurator yang bergerak di bidang etnografi pasti akan mampirlah gitu ke Museum Nasional gitu. Dan pada waktu itu ada logo nih, ada bukan logo ya, semboyan lembaga itu, yakni Tenut van Hart Algemeen. Jadi yang artinya untuk kepentingan publik gitu. Jadi karena pada masa lalu itu hal-hal yang sifatnya dulu kan sangat ini ya, kita masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara pada masa lalu itu kan sangat memang sengaja dibuat berkelas-kelas gitu. Jadi memang kelasnya yang pertama itu kan orang Belanda gitu. Nah ini sebenarnya dengan adanya lembaga ini, itu kelas-kelas itu mulai sedikit terkikis gitu, karena semboyannya adalah untuk kepentingan publik. Jadi mulai memikirkan bahwa ilmu pengetahuan itu dapat bisa menjadi menjadi hak semua masyarakat gitu. Jadi ini tonggak awal sebenarnya. Nah, kemudian lembaga ini berubah pada tahun 50 setelah Indonesia merdeka, itu menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Gitu. Nah, berubah lagi tahun 62 menjadi Museum Pusat, dan baru pada tahun 1979 itu berubah menjadi Museum Nasional yang saat ini pengelolaannya di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan, seperti itu. Itu secara sekilas secara historisnya ya. Kemudian next. Nah, jumlah koleksinya berapa ini gitu. Ini masih kurang lebih 160.000. Kenapa kurang lebih? Karena saat ini memang kita masih dalam proses penghitungan kembali gitu. Penghitungan kembali koleksi yang memang dikumpulkan pada tahun itu tadi yang saya sebutkan ya, mulai tahun 1778 gitu. Jadi koleksi-koleksinya ini yang jelas lebih tua dari kita gitu. Jadi umurnya gitu kebanyakan memang diakuisisi pada masa era kolonial Belanda, kemudian berlangsung hingga saat ini. Tetapi yang secara masif pengumpulan koleksi itu memang pada masa era Hindia Belanda gitu. Karena yang pada waktu itu secara hukum kenegaraan para peneliti Belanda ini diwajibkan gitu untuk menyerahkan gitu benda-benda budaya yang mereka temui di wilayah-wilayah Nusantara gitu, diserahkan ke Museum Nasional untuk disimpan dan diteliti seperti itu. Oke, next. Nah, ini secara klasifikasi koleksi Museum Nasional itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah prasejarah, kemudian koleksi arkeologi, numismatik dan heraldik, kemudian keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Ini sebenarnya sudah sangat berkurang ya, karena pada awal berdirinya itu beberapa koleksi terkait dengan biologi itu atau batu-batuan itu diberikan ke instansi lain, bahkan termasuk koleksi lukisan itu yang awalnya di Museum Nasional kemudian dipindahkan ke Galeri Nasional, dan koleksi naskah dipindahkan pengelolaannya ke Perpustakaan Nasional. Jadi saat ini kami menangani 7 jenis klasifikasi koleksi Museum Nasional. Nah, kemudian selanjutnya boleh. Nah, terus ini apa nih yang disebut koleksi ya, gitu. Karena memang yang membedakan museum dengan institusi lain itu adalah museum itu punya koleksi. Jadi museum, your battery is running low. Jadi kita secara umum ya,
kita mengenal wujud kebudayaan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah artefak atau yang sifatnya bendawi gitu. Yang kedua adalah perilaku. Dan yang ketiga sifatnya ide atau gagasan. Nah, ruang lingkup museum ini dalam pelestariannya lebih ke arah hasil budaya materi atau bendawi seperti itu. Jadi inilah yang disebut koleksi. Nah, negara kita secara hukum sudah mengaturnya gitu. Nah, ini saya sebutkan ada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 gitu, yang khusus mengenai museum ya. Koleksi ini secara definisinya adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya, dan atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material. Itu yang tadi saya sampaikan ya, bukti material hasil budaya dan atau material alam dan lingkungannya. Nah, yang membedakan koleksi dengan benda-benda lain atau benda-benda yang ada di pasar seni atau di rumah gitu ya, itu adalah nilai pentingnya gitu. Jadi koleksi itu harus memiliki nilai penting ya bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan atau pariwisata. Nah, secara bentuknya itu koleksi dapat berupa benda utuh, kemudian fragmen juga bisa. Terus kemudian benda hasil perbanyakan atau replika, kemudian spesimen, hasil rekonstruksi, dan hasil restorasi. Nah, next. Nah, ini jangan pusing dulu dengan bahasa Inggrisnya ini ya, karena ini sebenarnya teori museologi yang penting gitu untuk saat ini yang berkembang adalah museologi baru. Jadi arahnya secara di dunia internasional ya, museum itu tidak lagi bergerak di ranah koleksi oriented gitu, collection oriented tidak, tetapi lebih ke public oriented gitu. Nah, Bapak Zbigniew Stransky ini, dia seorang museolog dari Czech ini menuliskan bahwa benda yang tadinya berada di luar museum gitu, atau benda yang ada di pokoknya di luar museum gitu ya, itu ketika masuk ke museum dia akan mengalami yang namanya musealisasi gitu. Nah, jadi benda yang ada di masyarakat ketika masuk ke museum dia akan diberikan konteks baru gitu, museological konteks. Jadi kenapa ini saya sampaikan, karena ini sangat berperan dalam bagi kurator gitu, dalam membangun interpretasi atau pemaknaan terhadap koleksi. Jadi ketika koleksi mungkin nih misalnya contohnya koleksi arca di Lembah Bada Sulawesi, mungkin teman-teman udah pernah ke sana Lembah Bada. Itu ada koleksi arca yang megalit yang sangat besar gitu, yang bentuknya miring-miring. Nah, itu ketika diakuisisi menjadi koleksi museum gitu, itu dapat diberikan konteks baru gitu. Misalnya konteks terkait seni gitu, atau konteks terkait kesejarahan, atau konteks apapun seperti itu. Dan kita termasuk itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bisa diberikan juga konteks mengenai toleransi seperti itu, atau kebinekaan. Nah, next. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengelola koleksi tersebut? Nah, ini menjadi tanggung jawab kurator gitu. Ya, Mas, next. Nah, kalau merujuk kepada pengertian American Association of Museum, curators are highly knowledgeable, experienced, or educated in a discipline relevant to the museum purpose or mission. Jadi kurator itu adalah orang gitu yang memiliki keahlian di bidang koleksi yang secara disiplin ilmu itu relevan gitu dengan koleksinya. Jadi kenapa di Museum Nasional itu kuratornya berbasis disiplin ilmu humaniora, karena memang koleksinya
adalah koleksi-koleksi dalam ranah lingkup budaya seperti itu. Jadi seperti contohnya saya sendiri dari antropologi, kemudian ada rekan saya dari arkeologi, ada juga dari sejarah seperti itu. Nah ini tergantung museumnya ya. Jadi misal ada museum keris gitu. Nah itu disiplin ilmunya kuratornya juga yang terkait itu, misalnya metalurgi atau ya disiplin ilmu yang terkait seperti itu. Oke, next. Nah, ini masih mengacu ke pengertian dari American Association tadi ya, bahwa kurasi koleksi itu meliputi kajian gitu. Jadi memang harus kuat di riset, karena yang kita hadapi adalah benda mati gitu, benda mati yang tidak bisa kita ajak bicara. Nah, ini seninya sih di situ kita sebagai kurator gitu dalam mengkurasi. Kemudian interpretasi atau pemaknaan, mendapatkan makna, kemudian pelestarian dan pengembangan koleksi. Nah, yang kedua terkait juga material, konsep, pameran, dan program lain yang berpusat pada identitas museum. Jadi program-program di Museum Nasional terkait dengan program publik gitu, itu juga pasti berada di bawah koordinasi dengan kami gitu, khususnya terkait konten ya. Terkait konten itu pasti akan melibatkan kurator. Jadi kurator ini bisa dibilang ya ambasador gitu, yang merepresentasikan institusi kepada sektor publik gitu. Jadi hal-hal apa yang akan diangkat, kemudian seperti pameran-pameran itu yang bisa, pameran apa yang mau diangkat tahun ini, pameran apa yang kira-kira menarik gitu, yang urgent seperti itu. Next. Nah, ini kalau dari secara hukum negara juga ini sudah tertuang di dalam undang-undang gitu, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Itu kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum dan sifatnya wajib. Jadi museum itu wajib gitu memiliki kurator. Next. Nah, proses kurasi ini kalau saya sendiri melihatnya sebagai proses membersamai koleksi gitu. Jadi kan koleksi ini kalau sebagai bagian dari budaya material gitu, kalau kita mengutip pandangannya Appadurei, seorang antropolog, bahwa benda itu juga memiliki jalan hidupnya gitu. Jadi misal kalau kita manusia, kita hidup itu yang lahir, kemudian tumbuh, berkembang, menikah, kemudian meninggal gitu. Nah, koleksi juga seperti itu, dia juga punya perjalanan hidup gitu. Jadi koleksi ini mau diapakan itu ya salah satu yang mempengaruhi adalah peran kurator gitu. Jadi koleksi ini mau dibentuk seperti apa, mau dibentuk citranya seperti apa, yaitu ada peran kurator di situ. Gitu. Nah, ini kalau tadi yang saya bilang bahwa manusia itu lahir ya, nah koleksi itu lahirnya di akuisisi ini, ketika dia tadinya ada di masyarakat, di suatu suku bangsa, kemudian diakuisisi, masuk ke museum ya. Nah, itu dia baru mendapat sebutan koleksi. Sebelumnya ketika masih dipakai ya di masyarakat, kita menyebutnya benda bernilai budaya gitu. Jadi belum bisa disebut koleksi ketika belum diakuisisi. Nah, proses akuisisi ini kalau khususnya Museum Nasional ini cukup panjang, karena seperti yang saya bilang bahwa ini sejarahnya sejalan dengan sejarah museum itu sendiri gitu. Jadi memang sebagian besar diakuisisi pada abad ke-19, kemudian abad ke-20 awal. Nah, dan banyak cerita yang hilang gitu ketika akuisisi ini, karena Belanda tidak ada beberapa koleksi yang memang terekam, terdokumentasi secara lengkap gitu mengenai sejarah perjalanan hidupnya gitu, tetapi ada juga yang zong gitu, yang cuman
namanya aja gitu. Nah, ini menyulitkan kami dalam proses interpretasi gitu. Nah, kemudian gimana kita mengajak si koleksi ini berbicara mengenai dirinya? Salah satunya adalah melakukan kajian ke lapangan secara langsung. Jadi ini saya kasih contoh. Salah satunya ada koleksi caping ya, Seraum namanya, dari Kalimantan Timur. Nah, itu ada satu dokumen kecil itu. Satu dokumen kecil itu yang dibuat Belanda pada masa itu, yang hanya menjelaskan nama gitu dan asal daerah. Nah, ketika kami melakukan pengayaan materi ya, pengayaan konten di lapangan gitu, ternyata itu masih berlanjut gitu, kebudayaan berlanjut. Dan yang menariknya adalah bahwa caping ini adalah budaya materi yang ada gitu, yang ada di wilayah-wilayah yang terkena sinar matahari secara masif gitu. Jadi tidak ditemui di misalnya di wilayah yang iklimnya apa ya, agak ke atas sedikit ya. Jadi misal ke Eropa atau di apa mana Australia gitu. Jadi itu tidak ditemukan. Jadi memang ini dari penelitian kecil ini kami mencoba mengamati secara lebih luas gitu. Jadi ternyata caping itu dikenal juga di Vietnam, kemudian wilayah Cina bagian selatan gitu. Nah, ini hal-hal menarik seperti ini yang apa ya, seru gitu dari proses kurasi gitu. Jadi kayak iya, betul sekali. Jadi ini sangat identik dengan wilayah tropis. Nah, kemudian hasil dari kajian itu diapakan gitu. Nah, kami punya kewajiban untuk mengkomunikasikannya. Jadi hasil penelitian itu jangan berhenti di meja gitu, jangan berhenti di dalam laptop, tetapi dikomunikasikan gitu, dikomunikasikan dalam berbagai bentuk. Nah, ini salah satunya ada katalog. Waktu itu saya menyusunnya dengan UNESCO Apsewu gitu, bekerjasama dengan Korea. Nah, ini bisa menjadi salah satu konten gitu, yang tadinya kita hanya satu kalimat gitu dari dokumen Belanda, kemudian bisa dikembangkan menjadi datanya lebih banyak gitu, informasinya seperti itu kira-kira. Nah, next. Nah, lalu apa hubungannya dengan toleransi gitu ya? Nah, jadi kalau pengalaman saya di Museum Nasional menghadapi beragam jenis koleksi gitu, bahwa koleksi yang saya hadapi ini sebenarnya di luar dari background budaya saya sendiri gitu. Tapi ini justru menariknya gitu. Ketika kita melihat hasil budaya dari suku bangsa lain gitu, wah ini beda dan saya nggak paham. Awalnya seperti itu, tetapi justru karena nggak paham itu jadi mencari tahu gitu loh, Nah, disinilah kurator dituntut untuk memahami perspektif gitu, perspektif budaya lain. Jadi dalam membangun ruang toleransi ini gitu, kurator kita ya, khususnya yang di Museum Nasional, memang ada beberapa aspek yang kita pegang. Yang pertama, visi dan misi Museum Nasional itu wajib ya menjadi panduan gitu. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai penting yang ada di dalam koleksi itu menjadi dasar kita untuk mengembangkan. Jadi misal tadi ada nilai penting untuk pendidikan, kemudian ada sejarah untuk budaya. Nah, yang paling penting justru sebenarnya adalah perspektif yang tadi saya bilang, perspektif para pelaku budaya. Karena bisa jadi ketika kita tidak berusaha untuk memahami perspektif para pelaku budaya si koleksi itu, kita bisa jadi salah dalam melihat gitu. Jadi kalau saya sendiri misal melihat caping, ya kita, kalau saya sebagai orang Jogja, kita melihatnya itu dipakai di sawah aja gitu.
dan polos aja kalau di Jawa. Nah, ternyata di Kalimantan itu masalah caping tadi ya, itu bisa menjadi penanda kelas sosial, kemudian ternyata dihias dengan segala macam hiasan ya, dari manik-manik, ada di wall, dan itu memiliki arti gitu. Jadi memang manik-manik itu ada maknanya sebagai tolak bala gitu. Terus kemudian dari ragam hiasnya, kalau ragam hias bangsawan, kemudian juga ternyata ketika di lapangan saya menemukan bahwa caping itu juga menjadi bekal kubur gitu. Jadi bekal kubur di makam-makam suku Dayak Kenya itu, caping ditaruh di atasnya, kemudian sedikit dirusak ujungnya gitu. Kenapa dirusak ujungnya, saya tanya. Ya, karena kalau tidak dirusak itu tidak akan sampai ke alam selanjutnya gitu. Jadi perspektif ini yang memperluas perspektif ini yang kita butuhkan gitu. Termasuk juga ketika nanti adik-adik bertemu dengan teman-teman dari budaya lain, nanti coba ke Jakarta misalnya gitu ya, di Jakarta itu kan macam-macam pokoknya. Nah, itu membangun ruang toleransi ini, memperluas perspektif ini yang kita butuhkan gitu dalam kita kan Indonesia kan masyarakatnya majemuk gitu loh dari segi kultural gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kemudian juga keterlibatan masyarakat yang kita butuhkan dalam proses membangun ruang toleransi ini. Karena kurator bukan satu-satunya pihak gitu, bukan satu-satunya pihak yang berkuasa untuk membangun itu. Jadi membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama gitu membangun ruang toleransi. Nah, selanjutnya. Nah, ini ruang toleransi yang dimaksud di Museum Nasional ini adalah dalam bingkai multikultural ya. Jadi bahwa kita harus pahami bahwa sejak nenek moyang kita dulu gitu, itu memang multikultural itu sudah berjalan gitu. Jadi ini yang coba diwujudkan di Museum Nasional gitu melalui beberapa produknya seperti pameran, kemudian buku, website, media sosial, seminar, dan program publik lainnya. Karena memang kekayaan koleksi ini menjadi modelnya bagi Museum Nasional untuk merepresentasikan kemajemukan budaya Indonesia gitu. Jadi dari kekayaan itu bahkan sampai ke koleksi yang berasal dari wilayah-wilayah perbatasan atau pulau-pulau kecil gitu, itu kami hadirkan gitu, karena inti dari toleransi ini kan adalah memberikan kesempatan yang sama gitu, sejajar untuk sama-sama tampil dan mengekspresikan budayanya gitu. Karena bangsa Indonesia memang awalnya terbentuk dari mimpi bersama gitu, mimpi bersama kita. Ya, kebetulan memang kemarin adalah Hari Sumpah Pemuda ya gitu. Jadi memang sebelumnya kalau dilihat dari kita tarik ke sejarahnya ke belakang, bahwa pada masa lalu itu sebenarnya konektivitas atau keterhubungan antara suku bangsa di Nusantara itu memang sudah berlangsung gitu. Dan kemudian ketika Belanda datang itu cukup mengacaukan gitu, keterhubungan itu gitu, karena ibaratnya Belanda itu berdagang dengan meriam gitu. Jadi sebelumnya ketika kita salah satu keterhubungan dengan bangsa lain itu adalah melalui perdagangan gitu, dengan bangsa Tiongkok, kemudian bangsa Timur Tengah, itu berlangsung dengan cukup damai gitu, kemudian Belanda datang dengan berdagang dengan meriam gitu, istilah kiasannya gitu. Nah, itu membuat banyak kerajaan Nusantara kemudian berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan
Belanda pada masa lalu. Jadi secara sporadis tapi ya. Jadi kerajaan ini berperang sendiri, kerajaan apa misal Kesultanan Banten melawan Belanda, kemudian Kesultanan Mataram melawan Belanda, kemudian Kesultanan Siak melawan sendiri gitu. Jadi pada waktu itu memang belum ada kesatuan gitu, belum ada Indonesia. Jadi ketika ada mimpi bersama dari para pemuda itu, yang itu Sumpah Pemuda itu yang itu sebenarnya bahwa kita harus berjuang bersama-sama. Nah itu baru terwujud. Nah nilai-nilai itu yang ingin kita tampilkan gitu, bahwa kalau kita bersama-sama, walaupun dari segi kultural yang berbeda, itu kita bisa menggapai satu tujuan gitu. Jadi walaupun berbeda bahasa gitu, itu kita tetap bisa gitu, apa istilahnya, mewujudkan mimpi itu, seperti itu kira-kira. Nah mungkin ini sementara dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Yudi. Ini next ya. Ini salah satu beberapa pameran yang pernah kita lakukan ya. Ini pameran sifatnya temporer. Jadi ada pameran yang tetap dan ada temporer. Nah ini kami mencoba yang tadi. Nah ini kami mencoba untuk apa? Jadi tapi ini mungkin dibahas di lain kesempatan ya, terlalu panjang mungkin. Jadi ketika kita menyusun pameran gitu ya, itu dalam menimbang hal apa saja atau koleksi yang ditampilkan, itu banyak hal yang kita pertimbangkan gitu dalam memilih koleksi, terutama menampilkan kemudian membuat narasinya. Nah ini tantangan kita dalam membangun ruang toleransi seperti ini kira-kira. Next. Ya. Nah, koleksi Museum Nasional itu adalah representasi keragaman budaya Indonesia. Jadi hidup dalam masyarakat dengan budaya yang beragam itu membutuhkan sikap toleransi. Nah, toleransi ini sebenarnya adalah baru pintu masuknya ya, pintu masuknya dalam mengelola keragaman atau kebinekaan budaya. Nah, jadi mungkin ya demikian peran kurator gitu, peran kurator dalam membangun ruang toleransi khususnya di Museum Nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Yudi. Terima kasih kurang lebihnya. Ada Ibu, ada Pak. Ya.
Izin Pak. Izin. Jumadil. Oke, baik, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Jumadil dari Universitas Negeri Gorontalo. Oke, berbicara tentang Museum Nasional. Kemarin kita sudah belajar terkait Galeri Nasional yang mempunyai beberapa program, yang dimana program itu adalah langkah untuk menjunjung nilai-nilai toleransi di masyarakat di Nusantara, khususnya di Indonesia. Jadi terkait hal ini, pertanyaan saya untuk Museum Nasional, bagaimana dengan program yang dirancang oleh Museum Nasional sehingga dapat bagaimana program program Museum Nasional dalam meningkatkan nilai-nilai toleransi di Indonesia. Bahkan dari beberapa pulau. Nah, itu bagaimana caranya Museum Nasional untuk merangkul semua karya-karya atau koleksi-koleksi yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jumadil atas pertanyaannya. Jadi begini, saya mungkin jelaskan dulu secara struktur organisasi dulu ya Museum Nasional gitu. Jadi kita ini ada tiga pokja gitu yang membawahi, yang pertama pengelolaan koleksi itu yang membawahi masalah kuratorial, kemudian konservasi, dan kemudian registrasi. Nah, yang kedua adalah pokja produksi program publik gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pokja edukasi dan kemitraan. Jadi memang kalau saya sendiri dan teman-teman kurator itu kalau diibaratkan sebagai orang dapur gitu loh. Jadi kita yang meracik gitu, kita yang mengolah gitu secara konten. Nah, kemudian untuk memolesnya itu ada pokja satu lagi gitu, namanya pokja program publik, produksi program publik. Jadi memang secara teknis kami selalu berkoordinasi gitu dalam menghadirkan program-program publik gitu. Kalau yang saya beri contoh saja ya, yang saat ini bisa disaksikan di website atau di YouTube Museum Nasional gitu, itu ada pembuatan film, kemudian ada semacam edukasi koleksi dari wilayah timur. Kemarin kita bekerja sama dengan Ari Kriting gitu dalam merepresentasikan Indonesia Timur. Jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita berupaya untuk memperluas perspektif gitu. Jadi perspektif ini maksudnya tidak hanya dari kami gitu, dari sisi pengelola, tetapi juga pelaku budaya yang pasti akan lebih memahami makna dari koleksi tersebut. Seperti itu kira-kira contoh-contoh program publiknya itu. Bisa coba dikulik nanti, lihat di YouTube. Iya Pak, ya terima kasih Ibu atas penjelasan. Ya, sama-sama. Saya Pak. Saya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Husna dan Patri. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fahruroji dari Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah. Saya ingin bertanya,
kan dalam koleksi Museum Nasional itu ada arkeolog gitu ya, kayak artefak gitu ya Bu. Apakah yang diambil Museum Nasional itu artefak yang masih utuh atau yang benar-benar udah berantakan kayak gitu Bu? Oh iya. Jadi koleksinya yang diambil itu yang misalnya berantakan tapi dirapikan baru dipajang, atau yang emang ketemunya sudah bagus langsung dipajang gitu. Terima kasih. Oh iya. Ini langsung dijawab ya Pak Yudi ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Sudah pernah datang ke Museum Nasional nih Mas? Sama-sama di Jakarta? Belum. mau ke sana masih pandemi, belum dibuka ya Bu ya. Ini udah dibuka sih, udah mulai dibuka. Oh, udah dibuka. Ya, udah mulai dibuka. Insya Allah nanti saya main ke sana. Ya. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Hafiz ini sebenarnya adalah dalam lingkup ruang akuisisi gitu, atau akuisisi itu yang tadi saya sampaikan, benda bernilai budaya yang ada di masyarakat kemudian masuk ke museum, itu baru disebut koleksi. Nah, proses akuisisi ini yang koleksi Museum Nasional itu berlangsung dari era Belanda ya, yang tadi saya sebutkan tahun 1778 gitu, dan berlangsung sampai saat ini. Jadi ada beberapa jalur dalam proses akuisisi. Yang pertama adalah hibah. Jadi memang diberi pada waktu itu, misal ada pejabat era Belanda yang paling banyak yang memberikan gitu. Kemudian ada peneliti atau antropolog atau arkeolog pada era Belanda yang ketika dia melakukan perjalanan penelitian di daerah gitu, di seluruh wilayah Nusantara, dia pulang dengan membawa beberapa benda budaya gitu dan diserahkan ke Museum Batavia Genootschap itu. Nah, yang ketiga tadi hibah ya, pertama hibah, kemudian ada juga kita melalui proses pembelian gitu atau ganti untung gitu kepada masyarakat. Ketika kita belum memiliki koleksi dan dirasa itu memang sesuai dengan visi misi museum, bisa kita akuisisi koleksinya gitu. Tetapi itu prosesnya panjang karena kita harus melakukan kajian gitu. Kajian kebutuhan koleksi. Nah, kemudian ada juga yang berasal dari ekspedisi militer. Jadi mungkin pernah belajar ya mengenai puputan Badung, puputan Kelungkung yang di Bali. Nah, itu ekspedisi militer ini kan pihak pasukan Belanda itu kembali ke Batavia dengan membawa pampasan perang gitu. Nah, ini diserahkan juga ke museum ini seperti itu. Jadi memang beberapa jalur yang bisa kita lakukan dalam proses akuisisi ini, dan sampai saat ini itu cukup banyak masyarakat yang menawarkan untuk menghibahkan itu. Jadi kemarin kita juga menerima hibah koleksi dari Ibu Ainun Habibi gitu, kemudian beberapa masyarakat umum juga menawarkan, tetapi memang dalam proses ini kita mencoba, memang tidak semuanya bisa diterima gitu, karena ini akan kewajiban kami untuk merawatnya itu kan tidak mudah juga gitu. Kewajiban kami untuk merawat dan melestarikannya itu menjadi salah satu pertimbangan juga selain visi misinya. Nah, ini kalau dilihat dari bentuk fisiknya tadi seperti yang disampaikan, beragam gitu. Jadi memang koleksi arca itu, ada es krim lewat kedengarannya. jadi kalau di malah berhenti di situ. Jadi memang iklan. Jadi memang kalau yang dari era Belanda itu macam-macam kondisinya gitu. Kebanyakan arca memang ada beberapa sih yang nggak utuh gitu. Ada beberapa yang nggak utuh. Kemudian koleksi keramik gitu. Koleksi keramik juga ada yang dari temuan bawah laut ya, terutama itu kan udah ribuan tahun ya usianya. Ketika dari bawah laut diangkat itu kan harus ada treatment khusus ya. Ya sebagian bisa utuh, sebagian tidak gitu. Jadi memang
walaupun kondisinya tidak utuh, itu bisa disebut koleksi. Kalau dia memang masih secara apa ya, dominan memperlihatkan ciri-ciri fisik gitu, ciri-ciri fisik yang penting gitu. Misalnya seperti apa ya, kita punya koleksi itu tadi contohnya keramik gitu, keramik pecah-pecah, tapi kemudian bisa dilihat dari motifnya gitu, dilihat dari motifnya ini bahwa ini dari dinasti Tang gitu, atau ini dari dinasti Ming gitu, yang ditemukan di perairan dekat Riau atau di Cirebon. Nah itu kan berarti menandakan pada era itu telah terjadi perdagangan gitu, perdagangan dengan Tiongkok. Nah ini jadi salah satu bukti, walaupun dia fisiknya sudah tidak bagus, itu tetapi dia memiliki nilai penting gitu, nilai penting kesejarahan seperti itu. Jadi jangan kaget kalau nanti di museum itu lah kok ini kok gitu ya, maksudnya lah ini kan udah pecah-pecah nih, udah kusut banget gitu. Nih, kita kalau dari segi keilmuan itu kita masih bisa melacak gitu, seperti itu kira-kira. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oh, ya. Nah, ini ya saya jelaskan secara umum aja ya, yang apa mengenai permuseuman dulu ya. Jadi kalau saya belum pernah melakukan kajian khusus ya mengenai keterkaitan dengan Radia Pustaka, tetapi memang museum-museum pada masa era kolonial Belanda ini sebenarnya adalah tempat, istilahnya tempat pamernya gitu, tempat pamernya orang-orang kalangan atas gitu. Jadi memang terbatas gitu, terbatas yang bisa masuk ke museum ini, baik menjadi anggotanya atau mengunjunginya gitu, karena memang ini kan dulu itu arahnya memang untuk kepentingan kolonial ya. Jadi benda-benda yang dibawa ke museum itu diakuisisi atau dibawa oleh yang seperti saya sebutkan tadi ya, banyak peneliti, kemudian pejabat pada masa lalu itu masih sifatnya antikuarian gitu. Jadi membawa benda itu hanya berdasarkan keunikan semata atau dianggap eksotis gitu. Jadi misal ketika saya sendiri misal ya, saya sebagai pejabat Belanda pada waktu itu datang ke wilayah Maluku, kemudian saya melihat benda-benda eksotis, ya saya ambil, saya bawa gitu. Jadi benar-benar prosesnya pada waktu itu hanya untuk memamerkan gitu. Saya bawa ke Batavia, saya pamerkan ke teman-teman, nih saya habis dari ini loh, ini dapat benda-benda ini gitu. Awalnya adalah seperti itu gitu ya. Nah itu disimpan di ruangan yang biasanya disebut sebagai Cabinet of Curiosity gitu. Jadi Cabinet Curiosity, jadi ruang yang
menyimpan benda-benda yang dibawa hanya berdasar rasa penasaran saja. Sebenarnya awalnya seperti itu gitu. Jadi tidak ada segi ilmiah, ya ada sih sebagian yang dibawa oleh para peneliti, tapi yang kalangan atas yang secara umum kan hanya membawa untuk pamer itu loh, intinya sih itu gitu, unik pamer seperti itu. Itu rata-rata itu kalau Museum Nasional sendiri ada keterkaitan dengan Sono Budoyo yang waktu itu namanya Java Institute. Nah itu masih ada hubungannya. Kalau jadi itu hampir mirip ya. Awalnya pengelolaan museum itu hanya menjadi bagian dari lembaga gitu. Tetapi pada perkembangannya menjadi museum sendiri. Itu pengelolaannya sampai sekarang menjadi institusi museum, bukan lembaga apa ya. Jadi kalau bisa dibilang pada waktu itu Batavia Genootschap itu seperti lipinya era Belanda gitu loh. Lembaga ilmu pengetahuan itulah gampangannya ya. Dan di dalam LIPI itu ada bagian museum yang menyimpan benda-benda. Nah, kemudian tuh ya perjalanan panjang lah, masa-masa transisi, terutama transisi era kemerdekaan, itu yang semakin benar-benar langsung mengubah secara struktur organisasi permusiman di Indonesia ya. Seperti itu, umumnya di Indonesia seperti itu. Jadi memang berpusatnya waktu itu di Batavia Genootschap, kemudian Jawa Institute waktu itu. Nah, kemudian baru pada tahun 90-an itu digalakkan adanya museum provinsi. Nah, itu merubah wajah permusiuman Indonesia, cukup merubah wajah permusiuman Indonesia. Seperti itu. Ya.
Ada Pak, ada Pak. Ada. Sedikit spill Pak, kalau untuk nama museumnya saya lupa Pak, cuman saya pernah karena saya punya tim sebelumnya, kan saya punya tim ini ya, tim program hibah dari pemerintah. Nah, di situ kami membangun namanya optimalisasi manusia holohuta. Mungkin Bapak bisa searching manusia holohuta yang zaman dulu itu, dan sekarang itu masih ada di museum itu. Gitu. Yang manusia Izin holohuta. tahu Pak, nama museum di Gorontalo Popa Eato. Ya, pokoknya atau Pak, astaga saya lupa. Ya, kalau secara administratif sendiri-sendiri ya, karena kan kita sudah otonomi ya. Jadi sebelum otonomi daerah memang di bawah Direktorat Permusiuman pada waktu itu memang terpusat itu dari segi pendanaan dan pengelolaan itu terpusat, tetapi setelah otonomi daerah ini diserahkan ke masing-masing provinsi. Nah, memang kalau pada masa lalu sih memang Museum Nasional jadi istilahnya pusatnya untuk pengelolaan gitu. Jadi tapi sekarang tidak lagi ya, karena memang sudah beda ini secara administratif, secara tata hukum negara ya sudah berbeda, jadi tidak. Iya, betul. Ya. Tapi ini Pak Yudi, saya tambahkan sedikit ya. Ini sebenarnya Direktorat Jenderal Kebudayaan ini ada untuk apa ya, masih memiliki fungsi pembinaan ya. Jadi masih ada program yang namanya dana DAK, dana alokasi khusus gitu. Jadi tiap-tiap daerah bisa mengajukan apabila disetujui ya akan diberikan gitu. Jadi tidak benar-benar lepas, tetapi memang karena otonomi daerah ya, memang secara dominan diatur masing-masing provinsi seperti itu. Iya.
pos sejarah, iya banyak. Mm. Hmm. 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 Izin Pak, saya Pak Reski, Pak Reski. Oke, makasih Pak ya. Kenalkan, nama saya Reski Liputo dari Universitas Negeri Gorontalo, Ibu. Saya ingin menanyakan Ibu, tadi kan Ibu mengatakan membangun ruang toleransi itu ada 4 ya, visi misi museum, perspektif para pelaku budaya, nilai-nilai penting di dalam koleksi, serta keterlibatan masyarakat. Nah, saya ingin menanyakan ketika misalnya suatu apakah ada permasalahan ketika dalam pengantaran hasil karya ini Bu, para pelaku budaya misalnya. Kan sini kan perspektif para pelaku budaya mengenai ruang toleransi. Apakah adakah suatu permasalahan pernah Ibu temui dalam hal-hal itu? Misalnya ada kecemburuan sosial dalam menyeleksi hasil-hasil budaya dari daerah masing-masing. Mungkin bisa sampai situ Ibu kami. Terus yang kedua, saya juga tadi menarik sekali ketika Pak Tri menanyakan bagaimana caranya atau berapa anggaran yang dibutuhkan ketika untuk perawatan karya-karya museum itu. Saya juga pernah sebelumnya di tahun 2020 tahun 2019 saya pernah ke museum di Sumatera Utara di Medan. Itu banyak sekali hasil-hasil karya yang saya lihat itu masih kurang bersih, mohon maaf, masih kurang baik saya lihat. Cuman bagaimana caranya, apakah sulit untuk membersihkan hasil-hasil karya tersebut atau membutuhkan beberapa waktu atau mesti butuh jangka waktu baru dibersihkan, begitu Ibu. Sekian dari saya Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Mas Reski. Iya Bu, ya Pak, kecemburuan sosial dalam perspektif para pelaku budaya untuk menyeleksi hasil karya mereka. Betul. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik ya, sangat sangat praktis gitu, maksudnya dari sisi kurasi ini menjadi pertimbangan yang sangat kami pikirkan gitu, dari masalah merepresentasikan seluruh budaya gitu. Jadi permasalahan kebudayaan nasional secara umum ini yang dihadapi di Indonesia ya, kita ini satu-satunya negara dengan jumlah suku bangsa yang sampai ratusan gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada tulisannya Yunus Melalatoa mengenai suku bangsa itu, suku bangsa di Indonesia ada sekitar 495 suku bangsa gitu di Indonesia. Ini yang membedakannya dengan negara lain gitu. Jadi ini pun jumlah sekian itu masih dihitung ya. Saya terakhir itu dari Direktorat Sejarah waktu itu sekitar 2 tahun lalu ya. Saya mendengar kabar bahwa mereka sedang melakukan inventarisasi gitu mengenai suku bangsa, dan ini masih berlanjut. Tapi entah ketika struktur organisasi di pusat berubah, apakah ini masih berlanjut atau tidak, saya kurang mengerti. Tetapi memang permasalahan kemajmukan atau jumlah suku bangsa yang beragam ini menjadi isu yang sangat penting gitu
bagi kami yang bergerak di ranah budaya. Karena kalau kita mungkin bisa bandingkan dengan Korea, Korea itu hanya satu gitu suku bangsanya. Ketika kita masuk ke Museum Nasional Korea, itu mudah sekali mereka para kurator ini merepresentasikan budayanya gitu karena hanya satu. Kemudian ketika saya memiliki pengalaman di membuat pameran di museum wilayah selatan ya, Museum Provinsi Guangxi di daerah Nanning, itu cuma suku bangsanya 14 gitu. Jadi mungkin ini kesulitan sekaligus tantangan, tapi sekaligus kebanggaan gitu bagi kita gitu untuk merepresentasikan budaya Indonesia yang demikian beragam. Itu nggak ada ditemui di negara lain gitu. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan bahwa pernah punya pengalaman mengenai kecemburuan sosial atau tidak, kalau pengalaman saya sendiri sih belum pernah ketemu. Tetapi kita mencoba jangan sampai kecemburuan itu terjadi gitu, dengan cara ketika kita belum memiliki koleksi yang mewakili suatu suku bangsa, kita mencoba memberikan ruang di bagian lain gitu, misalnya di bagian narasinya atau di bagian videonya atau di bagian apapun gitu. Jadi tetap kami coba untuk representasikan gitu, walaupun kita tidak memiliki koleksinya seperti itu. Karena memang ini tugas kami sebagai museum yang istilahnya wajahnya budaya nasional kita gitu. Karena ketika pengunjung asing datang ke Museum Nasional, dia akan melihat wajah kebudayaan kita gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kalau pengalaman sendiri sih saya belum pernah, tetapi ya itu kita berusaha untuk jangan sampai itu terjadi gitu, dengan cara-caranya seperti itu, dengan memberikan ruang-ruang lain gitu. Nah tadi yang kedua mengenai konservasi ya, mengenai restorasi, memang kalau kita secara teoritis di museologi baru, bahwa sebenarnya fungsi museum itu yang utama itu 3. Yang pertama adalah riset, itu riset mengenai data, informasi, koleksi. Nah, itu sifatnya lebih intrinsik, jadi sifatnya lebih ke informasi atau data. Nah, yang kedua adalah preservasi, fungsi preservasi. Nah, fungsi ini yang tadi dimaksud itu bahwa pelestarian atau keterawatan koleksi ini menjadi tugas pokok museum. Nah, yang ketiga, fungsi ketiga adalah komunikasi itu, bahwa hasil kurasi atau hasil kajian itu wajib dikomunikasikan kepada pengunjung. Nah, fungsi preservasi ini yang terkait fisik, pelestarian koleksi ini kalau di Museum Nasional sendiri kan jenis koleksinya sangat beragam ya. Jadi karena dia sifatnya fisik ya, ini sudut pandangnya konservasi atau preservasi ini juga memandang dari segi fisik. Jadi material koleksi itu bahannya macam-macam gitu. Bahannya ada yang organik, ada anorganik gitu. Nah, yang cukup mengkhawatirkan untuk masalah preservasi itu sebenarnya yang organik ya, karena lebih mudah mengalami penyusutan gitu, mengalami kerusakan seperti itu. Nah, memang ini di kami sendiri ada bagian sendiri gitu, namanya profesinya konservator. Jadi memang dalam pekerjaannya secara teknis kurator itu melakukan preservasi bersama konservator. Jadi kurator dan konservator bekerja bersama gitu. Ketika kemarin contohnya kami memiliki koleksi patung dari Bali gitu, patung dari Bali yang membutuhkan restorasi karena sudah sangat cukup rusak karena bahannya organik gitu. Jadi ada beberapa yang harus diperkuat, misalnya dari segi bajunya patung ini tuh cukup udah rusak gitu loh. Nah, ini kurator ini memiliki peran untuk memberikan rekomendasi gitu, misalnya
bahan penguatnya yang warna apa, kemudian yang motifnya yang seperti apa, seperti itu. Jadi kalau secara teknis kita bekerja bersama. Dan memang kalau di Museum Nasional sendiri, mengingat jumlahnya banyak koleksi ini, memang ini menjadi masih menjadi kekurangan kami dari segi SDM sebenarnya, gitu. Jadi kalau untuk melakukan konservasi atau restorasi, kami masih berdasarkan skala prioritas, gitu. Karena memang masih membutuhkan banyak tenaga ya, dan memang ini kan keahlian khusus gitu, tidak ditemui tidak dipelajari di kampus juga gitu. Jadi tenaganya pun terbatas. Ini sebenarnya menjadi permasalahan secara umum sih di dunia permusiuman di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Izin bertanya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lala Yulia dari Universitas Negeri Makassar. Baiklah, tadi di PPT yang telah dipaparkan oleh Ibu, saya melihat ada beberapa proses kurasi, yaitu yang pertama akuisisi, yang kedua interpretasi, dan yang ketiga komunikasi. Yang saya tanyakan itu Ibu, apakah ya dari ketiga proses kurasi ini dilakukan secara umum oleh galeri-galeri yang ada di daerah-daerah juga Ibu? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Mbak Lala atas pertanyaannya. Jadi ini kan tahapan yang sebenarnya secara payung hukum sudah ada juga gitu di Undang-Undang Cagar Budaya maupun di peraturan pemerintah mengenai permusiuman gitu. Jadi memang ini seharusnya dilakukan oleh seluruh museum gitu yang ada di Indonesia. Nah, tetapi memang kembali ke permasalahan masing-masing museum tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, khususnya museum-museum daerah setelah era otonomi daerah ini, kontrolnya mungkin yang agak berbeda jadinya gitu. Tetapi kalau kami sendiri di Museum Nasional, kami melakukan semua proses itu seperti itu. Jadi memang proses akuisisi ya, pengumpulan gitu, pencarian koleksi, kemudian melakukan kajian untuk mendapatkan makna, itu interpretasi. Nah, ini kemudian ke komunikasi. Nah, ini semua kami lakukan dengan mengedepankan beberapa aspek untuk membangun ruang toleransi itu tadi. Jadi ketika akuisisi pun kami memang coba mempertimbangkan dari berbagai hal, dari visi misi museum, kemudian juga dari sisi keterlibatan masyarakat, kemudian dari sisi perspektif si pelaku budaya sendiri, dan kemudian juga ada aspek nilai penting dari koleksi. Nah, semua proses itu sebenarnya dalam proses-proses itu kita membangun ruang-ruang toleransi gitu. Kalau saya boleh cerita, sehari-hari di kantor gitu, kami tim kuratorial itu cukup beragam gitu, latar belakang suku, bangsa, dan agama gitu. Jadi ini secara alamiah terbentuk sebenarnya kami gitu di ruangan gitu. Jadi rekan saya kurator prasejarah itu orang Bali gitu, orang Bali. Kemudian ada juga rekan kurator yang orang Batak gitu, orang Sunda. Kemudian jadi memang sikap ini secara praktis sudah terbangun gitu, secara alamiah. Jadi ketika kami melakukan kurasi, nah ini sudah tidak kesulitan lagi ya. Jadi
Misalnya ketika saya mengkurasi koleksi uh, di luar basis uh, suku bangsa atau budaya saya, itu saya mencoba memahaminya gitu. Jadi tidak tidak menggunakan sudut pandang saya sendiri gitu, tapi mencoba memahami bahwa kalau patung Adu Zatua gitu, Adu Zatua itu patungnya nenek moyang di Nias gitu. Itu kalau menurut pandangan orang Nias itu sangat dihormati gitu karena dia representasi dari nenek moyang gitu. Atau ketika saya melakukan kajian mengenai kulit kayu di Sulawesi Tengah itu di daerah Lembah Bada itu kulit kayu saya sendiri tidak makai gitu. Saya sendiri tidak makai, tetapi di Lembah Bada itu menjadi satu busana adat itu yang dipakai oleh para pemimpin adat, dipakai saat upacara adat, sangat dihormati gitu. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya kalau di Museum Nasional sudah kami sehari-hari gitu loh. Jadi seperti itu kira-kira. Iya, seperti itu. Jadi obrolan kami pun sebenarnya kalau di kantor tuh udah iya seperti itu. Bahkan ketika mencicipi kuliner paling gampang sih sebenarnya ya, ketika kita ingin membangun ruang toleransi itu paling mudah kan kuliner tuh gitu. Jadi ketika teman saya yang orang Bali masak sambal Bali itu, waduh rasanya kan ya itu beda gitu dan wah nambah lagi gitu. Ternyata perbedaan itu pada satu ruang khusus ya sangat menyenangkan gitu. Kira-kira seperti itu. Iya.
Ya, ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.